Langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan Partai Buruh. Salah satu amar putusan MK tersebut menyangkut soal mekanisme pemutusan hubungan kerja atau PHK yang diatur dalam pasal 151 ayat 4 dalam pasal 81 angka 40 lampiran Undang-Undang Cipta Kerja. MK menyatakan frasa yang terkandung dalam pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun frasa yang dianggap bertentangan oleh MK itu berbunyi, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian hubungan industrial. Dalam putusannya, MK mengubah bunyi pasal tersebut dengan memperjelas mekanisme yang harus ditempuh ketika perusahaan ingin memecat seseorang. MK menyatakan pemutusan hubungan kerja itu hanya bisa dilakukan setelah lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial memberikan keputusan yang mengikat. Bergeser ke informasi berikutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan baru dalam kebijakan devisa hasil ekspor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas valuta asing, khususnya dolar Amerika Serikat di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan, pihaknya kini tengah menyiapkan Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2023 per 1 Agustus 2023 untuk menjalankan arahan Prabowo. Dalam aturan yang berlaku saat ini, para eksportir dengan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor 250.000 dolar Amerika Serikat atau lebih wajib menempatkan DHE-nya minimal 30% ke rekening khusus dalam negeri yang difasilitasi oleh Bank Indonesia selama minimal 3 bulan. Erlangga menyampaikan salah satu perubahan yang dilakukan adalah menambah kewajiban bagi eksportir terkait durasi penempatan di dalam negeri lebih lama. Meski demikian, dana tersebut akan dapat digunakan untuk modal kerja. Data Bank Indonesia per 20 Agustus 2024, dolar hasil ekspor yang masuk ke instrumen term deposit valuta asing, devisa hasil ekspor telah kembali bergerak di kisaran 2,1 miliar hingga 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Informasi berikutnya. Tarif tiket pesawat menjadi perhatian khusus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan khusus ini akan dirancang agar tarif tiket pesawat menjadi lebih kompetitif demi meningkatkan pariwisata di dalam negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers pembahasan usulan program Quick Win Kementerian di bidang perekonomian Minggu 3 November kemarin. Selain itu, Erlangga mengungkapkan dari segi kegiatan pariwisata akan terus didorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0 dan salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif. Pada pemerintahan sebelumnya sudah dibentuk Satuan Tugas atau Satgas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Kementerian Perhubungan dan PT Pertamina Persero juga masuk dalam Satgas tersebut. Erlangga memastikan Satgas tersebut akan tetap berlanjut dalam perumusan kebijakan. Sebelumnya, mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia sudah mendapat perhatian khusus dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Informasi hot news yang terakhir. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran bakal tidak lagi menggunakan kendaraan dinas berupa Alphard. Prabowo memilih para menteri dan wakil menterinya menggunakan kendaraan produksi PT Pindad bermerek Maung. Toyota pun akhirnya angkat bicara. Marketing Director PT Toyota Astra Motor Anton Jimpi Suwandi mengatakan, Toyota tetap berharap pemerintah terus memberikan support kepada industri dalam negeri. Meski demikian, Toyota mengklaim bahwa banyak produknya merupakan produksi dalam negeri. Sebelumnya, beredar kabar Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih tidak lagi menggunakan mobil Alphard dan digantikan Maung. Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono pun mengatakan bakal mengikuti arahan Presiden Prabowo. MV3 Maung merupakan salah satu mobil Pindad dengan mesin turbo diesel 2.200 cc yang mampu melaju pada kecepatan aman 100 km per jam dan memiliki jarak tempuh hingga 500 km. Mesin yang tersemat di dalam MV3 Maung diklaim mampu mengeluarkan tenaga maksimum 202 PS atau setara dengan 199 horsepower.